Perkenalkan, saya Winda Marfua dari kelompok 1. Saya akan menjelaskan tentang fungsi tas karir dan matras. Fungsi tas karir untuk memudahkan para pendaki dalam pendakian dan untuk membawa barang bawaannya pada saat pendakian. Sementara fungsi dari matras adalah sebagai alas untuk tidur. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ruli Rahayu dari program studi pendidikan kimia. Saya akan mendeskripsikan hiking pole atau trekking pole, kemudian lampu senter, serta headlamp. Yang pertama, hiking pole atau trekking pole. Bagi kalian yang suka mendaki, tentunya tidak asing dengan trekking pole. Ya, trekking pole merupakan alat yang digunakan bagi para pendaki, khususnya mereka yang mendaki gunung yang curam atau medan yang curam. Trekking pole atau hiking pole merupakan tongkat bagi para pendaki. Nah, fungsi dari trekking pole atau hiking pole ini adalah untuk menjaga keseimbangan pendaki, juga meningkatkan kecepatan pendaki. Untuk kalian yang memiliki tinggi di atas rata-rata, kalian bisa menggunakan Lecky Carbon Tee, merupakan trekking pole yang bisa diatur ketinggiannya. Lalu selanjutnya senter. Banyak kabar soal pendaki pemula yang tidak membawa senter karena mengandalkan senter dari ponsel. Nah, hal tersebut sangat merugikan karena jika kita memakai senter dari ponsel, maka baterai ponsel kita akan cepat terkuras. Nah, oleh karena itu sangat disarankan untuk membawa senter saat mendaki di malam hari. Selanjutnya ada headlamp. Headlamp merupakan lampu penerangan yang biasa digunakan di kepala, yang digunakan untuk menerangi jalur pendakian pada saat trekking. Nah, bagi kalian yang belum membeli headlamp, ada baiknya kalian memilih headlamp yang memiliki fitur red light, karena red light ini mampu membuat kita bisa terlihat oleh orang lain pada saat kondisi hujan deras maupun kabut di jalur pendakian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Handayani dari program studi kimia kelompok 1 Korinji. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kompas. Kompas adalah alat navigasi untuk menentukan arah berupa sebuah panah penunjuk magnetis yang bebas menyelaraskan dirinya dengan medan magnet bumi. Jam tangan sebagai penunjuk arah untuk kegiatan lebih efektif dan efisien, dan sekarang sebagai kebutuhan fashion. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fajar Agustina dari program studi farmasi Fakultas Matematika Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang. Dalam video kali ini, saya akan menyampaikan tentang dua alat outdoor. Yang pertama yaitu jas hujan, dan yang kedua yaitu tentang perlengkapan masak. Oke, untuk jas hujan ini merupakan suatu hal yang wajib kita bawa ketika akan melakukan pendakian atau kegiatan di outdoor. Gunanya tentu untuk menjaga-jaga jika hujan turun, dan sebagai pelapis kedua menjaga tubuh dari terpaan angin dan suhunya yang dingin. Hal ini sangat membantu untuk menjaga tubuh kita agar tetap stabil dan dalam keadaan yang sehat. Nah, untuk yang kedua yaitu alat masak. Alat masak ini juga sangat penting untuk kita bawa dalam kegiatan di outdoor. Pentingnya dalam kegiatan outdoor, di sini tentunya akan membutuhkan peralatan masak yang bisa untuk mengolah bahan makanan yang kita perlukan selama kegiatan di outdoor. Sekian, terima kasih. Teman-teman, perkenalkan, nama saya Jenawati dari Prodi Pendidikan Kimia. Sekarang saya ingin menjelaskan tentang alat-alat yang dibutuhkan ketika di outdoor. Yang pertama adalah tenda. Tenda adalah tempat berteduh sementara saat kita berada di luar rumah. Fungsi tenda itu banyak sekali, teman-teman. Yang pertama adalah tempat kita berteduh saat panas terik matahari dan hujan. Kedua, tempat kita beristirahat dan lain-lain. Yang kedua adalah sarung tangan. Sarung tangan itu semacam kain yang dipakai di lengan kita untuk menghangatkan tangan kita ketika cuaca dingin. Sekian dari saya, terima kasih. Halo, aku Anissa Nuriska Wijaya dari Prodi Pendidikan Kimia akan menjelaskan tentang trash bag dan juga puff. Trash bag itu tas atau tempat untuk membuang sampah sementara, biasanya terbuat dari plastik. Fungsinya untuk membuang sampah ketika kita kesulitan menemukan tempat sampah dan juga menghindari membuang sampah sembarangan. Terus, puff adalah pelindung kepala. Untuk contoh pemakaian ada di gambar berikut.
Fungsi buff itu banyak sekali. Bisa dijadikan masker, bisa dijadikan untuk bandana sebagai aksesoris rambut, untuk merapikan rambut, untuk menghangatkan leher, bahkan bisa ditambahkan sebagai fashion style. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kian Bimasa. Saya dari Prodi Pendidikan Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Video kali ini saya akan menjelaskan pengertian, contoh, dan manfaat dari P3K dan gaiters. Pengertian dari P3K adalah upaya pertolongan dan perawatan sementara yang harus dilakukan dengan segera yang diberikan oleh orang yang bukan ahli terhadap korban kecelakaan atau menderita suatu penyakit secara mendadak sebelum mendapatkan pertolongan yang lebih sempurna dari seorang ahli. Lalu, ada pula contoh dari P3K sebagai berikut. Lalu, manfaat dari P3K adalah sebagai pertolongan pertama saat terjadi kecelakaan seperti menghentikan pendarahan pada kepala, tangan, atau kaki, serta memberi obat penyejuk seperti alkohol. Selanjutnya, pengertian dari gaiters. Gaiters atau pelindung kaki adalah garment atau pakaian atau bahan yang dikenakan di atas kaki sepatu dan celana bagian bawah dan digunakan terutama sebagai alat pelindung pribadi. Awalnya, gaiters atau pelindung kaki terbuat dari kulit karena pertama dipakai oleh tentara perang dan koboi. Sekarang, gaiters untuk berjalan biasanya terbuat dari kain sintesis, plastisis seperti polyester, nilon, atau cordura. Lalu, contoh dari gaiters atau pelindung kaki yaitu sebagai berikut. Lalu yang terakhir, manfaat dari gaiters. Manfaat dari gaiters adalah untuk melindungi sepatu dan kaki yang digunakan ketika di lapangan melakukan kegiatan outdoor yang berfungsi untuk menjaga sepatu dari masuknya kerikil, batu, debu, maupun ciptaan lumpur. Selain itu, penting untuk menghangatkan betis agar tidak terkena udara dingin yang mencegah kram betis. Juga mampu melindungi kaki dari tertusuknya ranting maupun daur ketika berjalan di semak-semak, serta berfungsi melindungi dari gigitan hewan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eugenia Kalsum dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan pisau saku dan botol air minum. Pisau saku. Pisau saku atau pisau lipat merupakan alat yang serbaguna yang dapat digunakan untuk berbagai hal, mulai dari membuka amplop, memotong benang, melakukan penyayatan tenggorokan darurat, mengiris buah, atau sebagai alat pertahanan diri. Selanjutnya adalah botol air. Botol air yang dimaksud adalah bukan botol air dari plastik. Kegunaannya adalah untuk mengurangi sampah. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nanda Sabila Fitriana Putri dari Prodi Farmasi, jurusan Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Di sini saya akan menjelaskan tentang alat-alat outdoor. 15. Hemuk. Hemuk biasanya tidak terlalu digunakan karena fungsinya hanya untuk pelengkap. Tapi bila tidak ada tenda, hemuk bisa dijadikan sebagai tempat tidur menggantung yang cukup aman meski tidak nyaman. 16. Kacamata dan masker. Kacamata digunakan untuk melindungi mata dari sinar matahari saat pendakian, sedangkan masker digunakan untuk melindungi pernafasan ketika mendaki di gunung yang memiliki trek berpasir.